Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazida amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berupa kesehatannya kita bisa berkumpul bertatap maya melalui virtual via Zoom meeting. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, kepada Ibu Lina Rohmalina MPD selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara, serta rekan-rekan kelas A4 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anggun Trisna Puspita sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada kali ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Baik, sebelum diskusi dimulai, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya yang sekaligus akan menjadi pemateri pada pagi kali ini. Next, Kang. Yang pertama yaitu Teh Aida Destiani, apakah sudah hadir? Yang kedua yaitu ada Teh Sifanur Aziza, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Yang ketiga yaitu Teh Radinda, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Yang keempat ada Teh Risma, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Yang kelima ada Teh Meina, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Selanjutnya ada Teh Warlina, apa sudah hadir? Hadir, Teh. Dan yang terakhir yaitu Teh Neneng Puja, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, agar diskusi berjalan dengan lancar dan berkah, langkah lebih baik kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Next slide, Kang. Nah, pemaparan materi pertamanya itu adalah latar belakang. Latar belakang ini akan dibacakan oleh Teh Sifa. Kepada Teh Sifa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materinya mengenai latar belakang Prabu Siliwangi. Next, Kang. Latar belakang. Pakuan Pajajaran atau Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di wilayah barat Pulau Jawa, Bogor, Jawa Barat. Pada masa lalu, di Asia Tenggara memiliki kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya sehingga kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Pada abad ke-15 sampai 16, Portugis menunjukkan lokasi wilayah Bogor, Jawa Barat. Satu-satunya peninggalan kerajaan Pajajaran adalah prasasti batu tulis. Kota Pakuan sudah lama hilang. Bahkan VOC melakukan ekspedisi pada akhir abad 17 sampai 18, tetapi mereka gagal menemukan Pakuan. Pada tahun 1512 dan 1522, Portugis sempat berkunjung ke Pakuan sehingga mereka diduga merupakan orang asing pertama yang sempat menyaksikan kebesaran dan keindahan keraton Pakuan Pajajaran yang dijuluki Sri Bima Punta Naraya Madura Suradipati. Tahun 1512 dan 1521, Malaka dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1527, pelabuhan Bandar Kelapa berhasil direbut oleh pasukan Cirebon dan Demak. Portugis yang datang terlambat berhasil dihancurkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Sifa atas pemaparan materinya yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Teh Meina. Kepada Teh Meina dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kisah legenda Prabu Siliwangi, sekaligus sebagai upaya pelestarian sejarah dan budaya daerah yang dikemas melalui media ilustrasi, dan untuk mengetahui bagaimana sejarah Prabu Siliwangi dengan cara analisis dokumen, yakni mengumpulkan data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui sejumlah literatur kepustakaan seperti buku, majalah, artikel, jurnal, maupun berita koran melalui media elektronik maupun non-elektronik atau jenis-jenis tulisan lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Mina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang akan disampaikan oleh Teh Aida. Kepada Teh Aida dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Nah, di sini menggunakan jurnal. Jurnal tersebut menggunakan metode pengumpulan data kajian literatur. Jurnal tersebut menggunakan studi kepustakaan atau literatur review atau analisis dokumen, yakni mengumpulkan data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui sejumlah literatur kepustakaan seperti buku, majalah, artikel, jurnal maupun berita koran melalui media elektronik maupun non-elektronik atau jenis-jenis tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Teh Aida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu metode analisis dan data analisis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang meneliti suatu objek, manusia, maupun peristiwa yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan fakta dan data yang diteliti. Metode analisis kualitatif dapat digali dalam bentuk data-data yang diperoleh dari berbagai kajian pustaka dan juga diperoleh dari media internet. Fokus dari metode yang digunakan dalam penelitian ini ada pada proses penciptaan ilustrasi sebagai strategi kreatif yang direlasikan dengan pemahaman, konteks kesejarahan, maupun konteks budaya yang melatar belakangi objek penelitian ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Teh Radinda. Kepada Teh Radinda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi pun nama imajinatif, bukan nama mitos, tapi nama yang historis. Karena keberadaannya didukung oleh fakta yang kuat atau hard fact, setidaknya fakta mental dan fakta sosial atau mentifak dan sosifak. Konkretnya, di antara sumber yang memuat nama Siliwangi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Carita Parahyangan. Manak deui Prabu Maharaja tawas nia Ratu 7 tahun kena kabawa ku kalawisaya kabancana ku sewu di manten ngaran Taharan mundut agung di pipanumbasna urang rea sangka nu angkat ka Jawa mumul nu lakian nu di Sunda pan prangrang di Majapahit ayana sewu Prabu Wangi ngarana Innyaya Prabu Naskala Wastu Kancana Nusurup di Nusalarang Ringgiri Wana Kusuma. Yang kedua, Carita Purwaka Caruban Nagari. Hana Tasira Nata Gunga Siniwi Pakuan Pajajaran Sang Prabu Siliwangi Ngaranira. Anak Sang Prabu Anggalarang Ringgaluh Wangsa Nira Ikang Rumuhun Paradeng Surawisesa Kadatwan Nga Parahyangan Kaparnah Wetan Mandala Nira Datan Lawas Pantaraning Inab Hisakan Katang Prabu Siliwangi Dumaya Dikna Nara Dipa Hing Pakuan Pajajaran Dening Uwa Nira Irika Tasira Lawan Vinaswan Sang Prabu Dewata Wisesa Paradeng Pakuan
Kadatwan Yatika Sang Bima Wastana. Yang ketiga, naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Hayang nyaho di pantun mah langgarang, banyak catra Siliwangi, Haturwangi, repantun tanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Radinda yang telah menyampaikan dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu identifikasi Prabu Siliwangi yang akan disampaikan oleh Teh Risma. Kepada Teh Risma dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu bukan nama sejati, tetapi nama julukan atau gelar. Ada dua pendapat mengenai siapakah Prabu Siliwangi. Pendapat pertama, tokoh Prabu Siliwangi itu banyak. Undang A. Darsa pada tahun 2011 halaman 32 berpendapat bahwa dari 32 raja kerajaan Sunda ada 4 yang mendapat gelar Prabu Siliwangi. Mereka adalah raja yang saat memerintah kerajaan Sunda ditandai dengan geopolitik yang guncang yang terjadi pada abad ke-15 dan 16, yaitu saat Barat masuk, saat Majapahit runtuh, dan saat masyarakat agraris mulai berkenalan dengan ekonomi dagang. Sayang, Undang Adarsa tidak menyebutkan keempat raja itu siapa saja namanya. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tokoh Prabu Siliwangi itu 7, bahkan sampai 12 orang. Tampaknya ada anggapan bahwa Siliwangi itu gelar resmi raja, sehingga setiap raja Pajajaran disebut Siliwangi. Menurut Dana Sasmita pada tahun 2003 halaman 142. Next teh. Nah, pendapat kedua menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu. Tokoh itu identik dengan Prabu Jayadewata. Terhadap pendapat ini, ayat Rahayadi dalam Sumadio pada tahun 1993 halaman 394 memberi tanggapan bahwa mengidentifikasi Prabu Siliwangi dengan tokoh Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521. Sebagaimana disebut dalam cerita Parahyangan dianggap terlalu berani. Mengapa? Raja yang masih memerintah atau baru beberapa tahun meninggal dunia sudah disebut-sebut namanya sebagai tokoh cerita Patun pada tahun 1518 atau sebelumnya, dianggap sebagai pamali. Tanggapan di atas dikritik oleh Soleh Dana Samita bahwa mengangkat tokoh yang masih hidup dalam sebuah cerita atau pantun atau kakawin misalnya sudah lumrah. Terdapat sejumlah contoh kasus mengenai hal itu. Empu Kanwa mengangkat lakon Raja Erlangga dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Empu Darmaja mengangkat lakon perkawinan Raja Kaweswara dalam kakawin Semardahana. Empu Sedah dan Empu Panukuh mengangkat lakon Raja Jayabaya dan kakawin Bratayuda, laken cerita dan sang tokoh hidup sezaman. Hasil dari kolaborasi sejumlah sumber, Purwakas, Curuban, Naskan Paramican, Waruga Jagat, Badat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Babad Siliwangi yang dilakukan oleh Soleh Dana Sasmita, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah Prabu Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tikih raja yang bernama Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja yang berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Risma yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai pencapaian pemerintahan pada masa Prabu Siliwangi yang akan disampaikan oleh Teh Puja. Kepada Teh Puja dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian pemerintahan pada masa Prabu Siliwangi. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, yaitu Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, yaitu Ningrat Kancana, ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kabatenan. Isinya sebagai berikut.
Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana. Maka selanjutnya kepada susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas timbang, dan pare dongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membakti diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang teguh mengamalkan peraturan dewa. Menurut Dana Sasmitra tahun 2014 halaman 67. Next, Kang. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, berhasil membawa kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya karena banyak memiliki hasil karya. Hasil karya Sri Baduga Maharaja menurut Amir Sutarga antara lain adalah 1. Mendirikan Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota baru. 2. Membuat Keraton Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. 3. Membangun jalan ke pegunungan. 4. Membangun Telaga Sanghyang Talaga Rena Mahawijaya. 5. Menetapkan lokasi daerah keramat atau daerah keagamaan, yaitu Kabuyutan Mandala, beserta aturan-aturan untuk melindunginya. 6. Membuat parit pertahanan sepanjang 3 km di tebing Cisadane, bekas tanah galian dibentuk benteng memanjang di bagian dalam. 7. Memperkeras jalan dengan batu-batuan tertentu dari gerbang Pakuan sampai keraton. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Puja yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai sumber sejarah Sri Baduga yang akan disampaikan oleh Teh Aida. Kepada Teh Aida dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sejarah Sri Baduga. Yang pertama itu ada cerita Parahyangan, Purbatisi, Purbajati. Manamo kadatangan kumusu ganal musuh alit. Suka kereta, tanglor kidul kulon wetan, kena kereta rasa. Tan kereta jalakibi dina urang reya, jaloba di Sanghyang siksa. Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama Islam dengan meninggalkan agama lain. Mereka disebut loba atau serakah karena merasa tidak puas dengan agama yang ada lalu mencari yang baru. Lalu yang kedua yaitu ada Pustaka Nagara Kereta Bumi Parwa 1 Sarga 2. Naskah ini menceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, Sarif Hidayat menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan. Sarif Hidayat jadikan raja oleh uaknya atau Pangeran Cakrabuana dan menjadi raja merdeka di Pajajaran di bumi Sunda atau Jawa Barat Pajajaran. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon dan Demak yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya Jagabaya menghamba dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon, akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita atau pendeta tertinggi Keraton Ki Purwagali. Bisa dilanjut. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun pagelaran atau formasi tempur. Pajajaran adalah negara yang kuat di darat tetapi lemah di laut. Baik, dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih Teh Aida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Warlina. Kepada Teh Warlina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa nama Prabu Siliwangi bukanlah nama mitos atau cerita fiksi belaka, tetapi ia benar-benar ada dalam sejarah, terbukti dengan adanya sumber-sumber sejarah yang mengaitkannya dengan Prabu Siliwangi. Tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah Prabu Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tokoh raja yang bernama Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja yang berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada 1482 sampai 1521. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Warlina yang telah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya yaitu latar belakang atau alasan yang digunakan dalam jurnal akan disampaikan oleh Kang Fauzi. Kepada Kang Fauzi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau alasan yang digunakan dalam jurnal. Untuk mengetahui sejarah Prabu Siliwangi, sedang Pakuan Pajajaran dalam kepemimpinan Prabu Siliwangi, karena jurnal tersebut dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Prabu Siliwangi dalam Pakuan Pajajaran dalam kepemimpinan Prabu Siliwangi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kang Fauzi. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan kelebihan jurnal. Next. Keterbatasan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, identitas jurnal tidak termuat dalam jurnal. Yang kedua, nomor halaman tidak ada. Yang ketiga, terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD. Yang keempat, tidak dicantumkan responden penelitiannya. Sedangkan kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, detail dan terperinci. Yang kedua, menjanjikan abstrak dan simpulan. Yang ketiga, disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu serta bahasanya yang lugas. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan telah dilaksanakan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Lina Romalina yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mempresentasikan materi pada hari ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam memperhatikan dan juga mempresentasikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.